Pemirsa, nama pematung Ikomang Agus Parianata sudah akrab di kalangan di warga Gianyar hingga kabupaten kota lain di Bali. Dia dikenal sebagai pematung serba bisa, mulai dari konten tradisional, modern, hingga kontemporer. Agus yang akrab dipanggil Mang Eben ini juga memiliki hasil karya yang dipajang di Turiya Pada Tower berupa patung Panji Sakti. Bagaimana perkembangan seni patung pada saat ini? Ikuti laporan berikut ini. Komang Eben asal Banjar Senguan, Desa Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, kini banyak mendapatkan pesanan membuat patung ukuran besar di Bali. Maklum keahlian Komang Eben ini multitasking. Dia bisa membuat patung dari padas berbahan beton hingga batu alam dan batu padas cetakan serta berbahan fiber. Alirannya juga semua jenis mulai dari klasik, tradisional hingga kontemporer. Ukuran besar hingga kecil. Kini Komang Eben sedang ngayah menyelesaikan patung Mahakala dan Ganapati di desa adat Sangsi Batu Bulan. Patung ukuran 3 meter ini akan dipajang di depan pintu masuk pura dalam Sangsi, Singapadu. Patung ini dikerjakannya selama 4 bulan. Jika dihargai secara nominal, satu patung setinggi 3 meter nilainya bisa mencapai 100 juta rupiah. Untuk mempercepat pengerjaan patung, diyakini memanfaatkan teknologi berupa alat mesin drill untuk membuat bakalan atau bentuk dasar patung. Namun finishingnya tetap menggunakan tangan. Sekarang sampun bisa pakai drill untuk gendana, lebih canggih lah daripada zaman dulu. Mungkin karena kemajuan teknologi kita manfaatkan saja kemajuan untuk kita berkarya. Apa semua jenis patung, Pak Man? Enggak, patung-patung batu padas dan patung aja yang bisa kita pakai. Ukuran besar? Ya. Oh, ukuran besar. Biasanya Pak, manual. ya. Untuk menyelesaikan niki patung Kalo dan patung Ganesha niki, Ganapati niki berapa bulan Pak perlu waktu niki? Niki waktunya lumayan panjang niki untuk di pura niki karena niki gak bisa ditentukan kini karena niki ayah-ayahan dan artinya kendana memang waktunya lumayan panjang biar untuk mencapai hasil yang maksimal. Komang Eben termasuk pematung otodidak dari Singapadu. Bakatnya sudah terlihat ketika SD dengan ikut melibatkan diri pada pembuatan patung yang dikerjakan orang dewasa. Dia pun memilih SMKN 1 Sukawati di jurusan Kriya agar fokus jadi seniman patung serba bisa. Saat itulah Komang Eben berani mengambil proyek sendiri dengan mulai membuat bentuk dasar hingga finishing. Hal ini dilanjutkan membuat patung ukuran besar baik untuk desa adat maupun patung monumental seperti Ki Panji Sakti. Di SD sudah belajar seni, menekuni seni patung batu padas. Belajar dari mulai seriusnya ke uling SMA. SMA napi Pak Man? SMA napi dulu? Ya, dulu SMK di SMK 2 Sukawati di Semik nih. Oh, yang semiknya. Oh, jurusan patung memang ya? Yeah. Ya. Terus serius sekali sampai menghasilkan? Seriusnya nih mulai dari SMP nih dari SMP belajar finishingnya yang lumun finishing, habis nih SMA mulai belajar bentuk global, bentuk-bentuk totalnya. Pak, dengan sekarang teknologi patung-patung Bali karya seniman kita kalah dengan cetakan, Pak. Ya. Gimana menurut Bapak? Kalau dibilang kalah sih enggak, tergantung sekarang ini tergantung selera setiap orang. Komang Eben menambahkan, pembuatan patung berukuran besar kini bukan masalah lagi karena seniman bisa menggunakan teknologi. Selain itu, bahan bakunya sudah dipasok dari Belayu Tabanan dan Silakarang berupa bahan cetakan dari sumber batu padas alam. Dengan demikian, berapapun tinggi dan besarnya patung bisa dikerjakan di lokasi. Bagi dia, karya patung padas alam jauh lebih awet dibandingkan berbahan beton dengan tulang besi. Patung beton cepat keropos dimakan cuaca, sedangkan batu alam tetap metaksu alias mengkekup atau hidup. Namun demikian, dia menyarankan siapapun pemenang tender proyek patung besar, apalagi menjadi simbol sebuah lembaga di Bali, sebaiknya menggunakan seniman patung asli Bali, karena karya mereka jauh lebih hidup, mekaup dan mewibawa, karena dituangkan seniman yang memiliki roh spirit seni Bali. Kelemahan dari
dari rasanya kita aja, kita menilai gimana memandang karya memang betul-betul orang Bali sama orang luar Bali. Karena motif yang kita buat itu memang motif asli Bali. Orang luar Bali itu belum tentu paham dengan maksud dari semua motif tersebut. Apa yang dilakukan Undagi Patung Komang Eben menunjukkan perkembangan dunia seni patung di Bali terus bertransformasi sesuai kemajuan teknologi. Jika tidak, Undagi Bali akan digilas oleh pesaing dari luar Bali. Swece, Bali TV.